kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri kepada kami semua pagi hari ini. Kami bisa menikmati karya-Mu yang indah. Dan saat ini kami semua Tuhan bersatu hati untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami, Yesus. Oh Tuhan Yesus, ku tinggikan Engkau. Kami sembah Kau Tuhan, Raja dari segala raja. Yesus, kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dengan pujian kami, dengan sembah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Ku muliakan nama-Mu Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Nama-Mu besar Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Yesus Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita akan serahkan hari ini kepada Tuhan dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sepanjang malam Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami. Dan pagi hari ini kami percaya berkat-Mu baru, rahmat-Mu baru bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum nanti saudara akan memulai aktivitas, atau mungkin ada saudara yang menyaksikan ibadah pagi ini agak siangan, gak masalah. Saudara tetap merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Hari ini saya akan buka dengan sebuah cerita, sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah negara, yaitu di India. Ada sebuah keluarga, mereka mempunyai anak kembar perempuan, ya, 2 orang anak kembar perempuan yang mereka waktu lahir, mereka lahir dalam keadaan yang tidak bisa melihat atau buta. Dan karena kedua orang tua mereka adalah pekerja biasa dan juga bukan orang yang berkelebihan, maka mereka hanya bisa terima keadaan itu. Jadi 2 anak kembar ini mereka tumbuh berkembang dengan keadaan yang seperti itu. Nah, mereka mulai mencoba bertanya ke dokter dan melakukan berbagai macam hal. Dan jawabannya tetap sama, kalau memang ingin membuat mereka melek gitu ya, melihat, caranya adalah dengan operasi dan biayanya pasti sangat mahal. Orang tuanya tidak sanggup untuk membiayainya. Sampai suatu hari, waktu mereka berumur kira-kira 12 tahun, ada beberapa dokter yang sedang melakukan misi gitu ya. Kalau dokter biasanya melakukan misi kemanusiaan dan lain sebagainya. Mereka datang di kota keluarga ini, di kedua anak kembar ini. Mereka datang dan ternyata mereka melihat bahwa ada kemungkinan bahwa kami akan melakukan operasi untuk mata mereka sehingga mereka bisa melihat kembali. Tentu saja orang tuanya karena tidak punya pilihan lain, mereka baik silahkan, kalau memang yang terbaik buat anak-anak kami persilahkan. Nah, sampai akhirnya mereka melakukan prosedur operasi dan kemudian puji Tuhan gitu ya, berhasil. Jadi kedua anak ini waktu ceritanya disingkatkan gitu ya, waktu perbannya dibuka mereka berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka senang
mereka berkata kepada ibunya, Mama, saya dapat melihat gitu ya. Akhirnya saya dapat melihat dunia. Mereka sangat senang gitu ya. Nah, kalau kita dengar cerita ini, kita teringat dengan sebuah kisah di Alkitab juga. Bukan tentang orang buta, tentang kisah yang lain, tetapi dengan storyline gitu ya, dengan cerita yang mirip. Sama-sama kita mau buka di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dua kisah yang baru saja saya sampaikan kepada saudara memiliki sebuah kemiripan. Yaitu apa? Yaitu di endingnya atau di akhir ceritanya. Dua anak kembar ini dan seorang yang lumpuh ini, waktu mereka mendapatkan sesuatu, mendapatkan sebuah kesembuhan, mereka bersukacita melompat-lompat kegirangan. Kenapa kok saya menceritakan dua kisah yang waktunya ini sangat berbeda? Ya, sebuah kisah yang terjadi zaman dulu kala, waktu sebelum Alkitab ini bahkan ada, ya, diceritakan ribuan tahun yang lalu. Dan juga kisah yang mungkin baru-baru saja terjadi. Kita akan belajar satu hal hari ini. Dua cerita ini adalah dua kisah mujizat yang dapat kita dengar. Oh, nggak bisa gitu dong. Yang pertama itu bukan mujizat. Yang pertama itu kan sebuah treatment yang diberikan oleh dokter. Nah, kalau yang kedua tadi yang kisah Alkitab itu baru itu mujizat. Saya mau bilang kepada saudara hari ini bahwa dua-dua kisah yang saya ceritakan adalah kisah mujizat. Dan hari ini kita mau belajar satu hal. Bahwa definisi mujizat yang ada di dalam pemikiran kita, yang selama ini melekat dalam pemikiran kita, mungkin saya tidak bilang salah, tapi mungkin perlu dibenahi. Kenapa saya bilang seperti ini? Kenyataannya sekarang, kalau saudara sekarang sehat, saudara bisa melihat dengan baik, saudara bisa berjalan, karena mungkin dari kecil, dari lahir saudara sempurna, bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara dengan baik, mendengar dengan baik. Itu adalah mujizat. Karena biasanya kenapa? Biasanya kita menganggap bahwa hal itu ya biasa. Manusia kalau normal ya bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melihat, biasa saja gitu. Tanpa kita menyadari bahwa bagi orang lain mendengar, melihat, berjalan, bisa berbicara adalah sebuah mujizat. Hari ini kita mau menyadari bahwa hidup kita adalah mujizat. Dan yang dinamakan mujizat itu belum tentu sesuatu yang terjadi seperti dua cerita yang saya ceritakan. Atau mungkin saudara menganggap yang pertama bukan mujizat. Meskipun yang pertama tadi ceritanya adalah mereka mendapatkan
kesempatan untuk dioperasi, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan bahwa mereka bisa melihat kembali, itu mujizat dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak semua operasi berjalan dengan baik. Tidak semua operasi berhasil. Jadi hari ini kalau saudara mungkin sedang menunggu-nunggu mujizat dengan frustrasi gitu ya. Saudara menunggu dengan kenapa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat. Mana mujizat Tuhan? Saudara lihat ke cermin. Kalau saudara bisa melihat, saudara bisa mendengar, bisa berbicara, berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Itulah mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Itu mujizat Tuhan. Kita tidak akan pernah membatasi mujizat Tuhan. Dan bagaimana dengan tadi orang buta itu? Yang tadi orang lumpuh itu. Yang tadi akhirnya dia bisa melihat. Bisa berjalan. Saya agak twisted dengan buta tadi. Sisa pertama saudara ya, maaf. Itu adalah mujizat Tuhan sama. Hari ini kita mau menyadari bahwa seluruh kehidupan kita apapun itu adalah mujizat dari Tuhan. Oh ya sudah kalau gitu saya cukup diam-diam saja gitu ya, menerima bahwa ya sudah kalau saya bisa ngomong, kalau saya bisa melihat, kalau saya bisa berjalan dengan baik ya sudah mujizat ya. Memang mungkin mujizat saya cuman itu. Tuhan tidak akan pernah berhenti melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nanti sampai pada satu titik, kita mulai bertanya, loh mana mujizat Tuhan? Kenapa saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan? Kita mau lihat dulu hidup kita. Bahwa sepanjang kehidupan kita itu adalah mujizat Tuhan. Karena Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Saya teringat pada sebuah cerita gitu ya. Di Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan buka dari ayat yang pertama. Yohanes 9 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Kita akan ulang lagi di ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita nggak boleh salah arti ayat ini gitu ya. Ayat ini mengatakan, muridnya bertanya, ini salahnya siapa sih kok dia ini bisa buta seperti ini? Yesus menjawab seolah-olah kita artikan bahwa ya terima aja lah. Pokoknya kan nanti biar Allah dimuliakan dari diri hidupnya gitu ya. Padahal sesungguhnya apa yang coba Tuhan katakan dari ayat ini? Tuhan coba berkata seperti ini. Kamu gak perlu tanya-tanya siapa yang dosa. Kamu gak perlu tanya-tanya ini bagaimana kok semua keburukan ini bisa terjadi. Gak perlu banyak tanya. Waktu Tuhan berkata yang penting gitu ya. Yang penting pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan berarti dia sengaja membuat orang ini buta. Sehingga nanti pekerjaan Allah bisa dinyatakan dari hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, stop tanya-tanya, tugasmu hai murid-murid adalah membuat pekerjaan Allah terjadi di dalam kehidupannya. Tugasmu adalah menjadi perantara mujizat Tuhan. Hanya itu saja yang ingin Tuhan katakan. Dan kalau hari-hari ini saudara mulai bertanya-tanya, bisa gak ya saya mendapatkan mujizat Tuhan? Jangan-jangan tidak akan terjadi karena ini kan salah saya, ini mungkin salah orang tua saya, atau mungkin ini salah teman saya dan lain sebagainya. Kalau saudara membutuhkan mujizat Tuhan hari ini, stop tanya-tanya. Saudara silahkan melakukan introspeksi diri. Saya sadar bahwa saya salah. Saya sadar bahwa mungkin saya salah membuat keputusan dan lain sebagainya. Silahkan lakukan itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ini bukan sebuah teologi yang ngawur, ya.
Saya tidak mengajarkan kepada saudara bahwa ya pokoknya hiduplah seenakmu, Tuhan akan membuat mujizat. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan akan melakukan mujizatnya kepada orang yang benar-benar meminta kepadanya. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, karena belum pernah saya baca di Alkitab Tuhan melakukan mujizat. Tapi dia bertanya dulu kepada orang itu, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apakah kamu sudah memberikan persepuluhan atau dan lain sebagainya. Tetapi selalu apa yang Tuhan lakukan? Dia selalu melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kalau nantinya kita akhirnya hidup sebagai orang yang baik, kita akhirnya hidup sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita melakukan itu bukan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Tetapi kita melakukan itu semua karena apa? Karena kita tahu Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Apa yang saudara perlukan? Saudara tinggal bilang, Tuhan aku butuh mujizat yang ini. Aku butuh pertolongan-Mu. Dan kalau mungkin saudara berpikir bahwa saya sudah berdoa, tapi saya tidak pernah melihat mujizat dalam kehidupan saya, coba saudara duduk tenang. Saudara pikirkan kembali apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dulu saya ini sakit yang lumayan parah gitu ya. Tapi kemudian setelah dipegang oleh dokter A, B, C, akhirnya saya sembuh. Ya, itu semua karena perbuatan dokter lah. Saya mau bilang kepada saudara bahwa kalau saudara pernah sakit, lalu saudara disembuhkan oleh Tuhan, itu mujizat Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja. Karena saya menjadi saksi sendiri bagaimana orang-orang para pekerja di rumah sakit gitu ya, baik itu dokter maupun suster dan lain sebagainya. Mereka saja mengakui bahwa kalau mereka melakukan sesuatu treatment gitu ya, dan kemudian berhasil, mereka saja mengakui kalau itu adalah campur tangan Tuhan. Bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi hari ini kita mau menyadari bahwa mujizat dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali kita belum sadar. Oleh karena itu, pagi hari ini sadarilah bahwa hidupmu adalah mujizat. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin kita perlu membuka mindset kita. Mungkin kita perlu memperluas definisi kita tentang mujizat. Karena mujizat itu terjadi setiap hari. Hari ini percayalah bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat dalam hidupmu. Dan akan terus melakukan mujizatnya dalam kehidupanmu. Selama kita masih bernafas, artinya Tuhan masih mau berperkara dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa sama-sama pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan kami mengucap syukur bahwa hari ini, pagi ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau adalah Allah pembuat mujizat, God of wonders, yang akan selalu melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin seringkali Tuhan kami tidak menyadarinya. Mungkin seringkali kami tidak mengetahuinya karena definisi mujizat dalam kehidupan kami terlalu sempit dan terlalu kecil. Pagi hari ini kami membuka hati kami buka mata hati kami, dan kami mau menyadari bahwa Engkau melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Meskipun saat kami tidak menyadarinya, Engkau tetap bekerja melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan, dan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.